Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Emerginal Brianes Raya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dengan NPM 24783117, jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan terkait praktikum saya yang ketujuh untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras, yang dimana di sini mengenai optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Nah, di sini saya itu membangun sistem smart home monitoring menggunakan ESP32 yang terhubung ke platform Blaying IoT. Nah, jadi penjelasan ini sedikit untuk rangkaian ini tuh saya memakai ESP32 ini sebagai otak atau microcontrollernya. Ini juga ada sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan lingkungan. Nah, di sini juga ada LDR untuk memantau intensitas cahaya di dalam ruangan. Yang kedua, ini juga ada LCD 16x2 L2C untuk menampilkan data secara lokal. Ada juga relay yang dimana ini sebagai saklar otomatis untuk kontrol perangkat keras. Juga ada virtual logic analyzer yang saya hubungkan ke jalur L2C untuk menganalisis sinyal data. Nah, lanjut di sini juga yang kita pakai ini adalah fitur-fitur atau pendemonstrasiannya itu adalah ada 3 sistem atau 3 fitur utama yang sesuai instruksi dengan praktikum yang dilampirkan, yaitu adalah stabilitas data, yang dimana pengiriman data ini dilakukan setiap 5 detik menggunakan blink timer untuk mencegah spamming ke server. Yang kedua adalah sistem notifikasi. Jika suhu melebihi 40 derajat, Blink akan secara otomatis mengirimkan peringatan ke perangkat saya. Nah, di sini saya setting menggunakan email. Nanti dia akan masuk ke email saya kalau di atas 40. Nah, robustness itu program dilengkapi fitur auto reconnect sehingga jika koneksi WiFi terputus, ESP32 akan mencoba menyambung kembali secara otomatis. Nah, oke, sekarang di sini kita bakal langsung coba praktikin aja ya, teman-teman. Untuk kode nanti mungkin akan saya jelasin sedikit aja. Nah, jadi di sini udah saya siapin juga, yaitu 2 ya, teman-teman ya. Sebentar. Jadi di sini udah saya siapin 2. Oke, sini udah saya siapin 2 ya, teman-teman. Nah, ini udah ada 2. Udah ada 2 ya, teman-teman. Sebentar, kita geserin aja ininya. Nah, jadi di sini tuh kurang lebih gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa start. Nah, untuk kelembapan suhu ini hampir sama. Dia hampir sama lah kurang lebih untuk fungsinya. Ini untuk kelembapan, ini untuk suhu, ini juga untuk mengkontrol LED, dan ini juga LDR V3. Nah, ini lagi booting ya, sistemnya lagi booting. Terus bentar. Nah, jadi di sini kita bisa langsung coba aja, teman-teman. Nah, ini sekarang ini T ini adalah temperatur, H ini adalah humidity. Temperatur itu suhu, humidity itu adalah kelembapan. Nah, lanjut di sini juga ada kontrol LED seperti biasa, kita bisa hidupin LED-nya. Kita tunggu. Oke, sini kita juga bisa tunggu LED-nya ya. Ini belum mau hidup LED-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ini nanti dia sesuai ya dengan LCD-nya. Ini LCD-nya nah 11, monitor berkurang juga suhunya, tapi ini di sini belum berkurang ya. Dia 5 detik dia. Sebentar, tunggu dulu. Tunggu. Nah, ini udah 229, ini udah 11. Ini tapi di sini belum terlalu tersinkronisasi ya. Belum terlalu berhasil sepertinya ya. Coba kita klik lagi dashboard lagi. Ini kayaknya belum ini banget ya. Kita tunggu lagi. Coba kita ke 80-in lagi, kita ke 100-in. Apakah berfungsi? Ini apa saya ada salah setting ya, teman-teman? Kayaknya tadi udah saya tes. Nah, ini udah ada email masuk ya. Ini karena suhu terlalu tinggi. Nah, kita coba lihat, ini bisa dilihat sebelah kiri saya. Kita lihat pada bagian Gmail saya. Nantinya akan masuk seperti ini. Kita bisa lihat juga ini adalah jam 6.51 ya, teman-teman. Nah, ini saya masih pakai billing yang praktikum 6 suhu terlalu tinggi tadi itu nih. Jadi ada nih ya, 7 menit yang lalu, 0 menit yang lalu nih ya, suhu terlalu tinggi nih.
peringatan suhu terlalu tinggi terdeteksi 80. Juga bisa kita gini nih, kalau suhunya 55 coba ya. Nah dia memunculkan lagi yang namanya email ya teman-teman. Nah ini baru lagi dia emailnya ya, langsung terupdate tuh 54,30 sekian ya. Nah begitu teman-teman, jadi dia otomatis mengirimkan yang namanya, nah ini mungkin masih ada sedikit error ya di sini teman-teman ya, nggak tahu kenapa masih mungkin agak sedikit error di bagian ini. Sebentar saya setting dulu coba. Ini kan harusnya untuk kelembapan. Oke, ini untuk kelembapan, save. Terus ini juga untuk mungkin kita turunin dulu ya biar nggak masuk email terus. HP saya bunyi terus jadinya. Sebentar kita juga ke settingan, kita ke suhu. Ini udah ke suhu, udah benar ya teman-teman. Nah ini 53 ya, dia emang agak sedikit delay teman-teman. Mungkin nah dia ada sedikit delay sini juga. Ini udah ya, kita setting ke LDR, ini juga untuk ini udah ya, udah semua ya teman-teman ya, hampir semuanya itu udah selesai. Jadi lanjut suhu tuh, nah ini baru kekirim ya teman-teman ya, kelembapan suhu segala macem. Ini baru kekirim. Ini untuk sini udah bener sih teman-teman, cuman di sini mungkin masih agak sedikit error ya, karena ini compilingnya juga cukup lama. Saya sampai semalaman LED-nya. Nah ini langsung masuk email lagi, masuk email terus ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya, masuk email terusan ya, dari banyak email peringatan suhu terdeteksi. Nah tuh yang karena ini suhunya saya setting di 52 kan. Nah coba kalau kita setting di 10 mungkin nggak ada email masuk. Nah jadi mungkin apa kita coba ini lagi ya, sebentar coba kita ulangin ya, coba kita ulangin sebentar. Event notification, nah ini udah pakai event notification show terlalu tinggi ya teman-teman ya. Nah sini juga ada, ini mungkin ini, nah sini udah mulai agak ngeblank ya, atau agak ada kesalahan sedikit ya dari sininya ya. Nanti biar saya perbaikin lagi, mungkin lebih kurangnya sih seperti itu. Jadi nantinya perangkat ini kalau misalnya suhunya tinggi itu akan mengirimkan notifikasi ke perangkat kita ya teman-teman ya. Nah ini mungkin nanti biar dibenerin lagi, ini agak error kayaknya, tapi tadi udah bener cuman nggak tahu pas di running kalau dia agak error, mohon maaf mungkin ya. Nah ini juga luxnya bisa kita atur dari LDR sini sebenarnya. Nah lanjut kita bisa mungkin sedikit aja ya penjelasan terkait kode ya teman-teman ya. Pengkodean ini LCD juga sudah terintegrasi ya dengan langsung dengan ininya, tapi dia emang agak lama menunggu, sekitar 5 detik kan saya settingnya. Nah ada terintegrasi, mungkin yang di itu agak error, nanti biar diperbaiki dulu. Nah jadi sedikit aja untuk kode, mungkin nggak, karena ini kode agak lumayan banyak, jadi saya jelaskan sedikit aja. Untuk billing kita mulai dari billing mana bagian billing, billing mana ya. Nah di sini ada billing nih ya, timer center ya, set interval. Nah sini tuh berbeda ya teman-teman ya dengan delay. Saya juga udah catat di HP dengan bantuan AI pastinya, nanya kode ini fungsinya apa. Billing timer ini memungkinkan program tetap berjalan menggunakan sambil mengirim data secara berkala setiap 5 detik. Ini sangat penting untuk menjaga agar koneksi ke cloud tidak terputus akibat penumpukan data. Lanjut juga ada billing log event. Cari dulu mana billing log event. Nah billing log event ini sebentar, cari dulu teman-teman. Billing log event ini begin dengan run log event billing log event. Saya agak nggak kelihatan ya. Nah intinya untuk kalau billing log event ini saya lupa tahu mana ya billing log event. Kelihatan ya teman-teman.
Intinya Blink Logika Event itu udah saya catat di sini. Fungsinya ini untuk menggunakan digunakan untuk mengirimkan notifikasi ke push aplikasi Blink di HP kita. Logika ini juga cuman bakal aktif kalau sensor di hatinya itu ngebaca suhunya ini di atas ambang batas yang kita tentuin. Kayak tadi 40 derajat dia langsung ngirim ke email kan. Nah lanjut ada protokol L2C yaitu LCD-nya ini. Kode ini mengaktifkan layar LCD. Nah ya. Nah ini ya LCD chat ke sini. Nah ini kode ini mengaktifkan LCD melalui dua kabel data SDA dan SCL. Aktivitas pada jalur inilah yang ditangkap oleh Virtual Logic Analyzer untuk dianalisis bentuk gelombang datanya. Nah di sini juga ada yang namanya logika auto reconnect, yang dimana di sini kita masih pakai void loop teman-teman, dengan menggunakan if wifi status dengan wifi connected, yang dimana di sini logika kita memakai logika auto reconnect, yang dimana pada bagian void loop ini terdapat pengecekan wifi status. Jika koneksi hilang, perintah wifi begin ini akan dipanggil ulang agar sistem tidak hang dan tetap bisa mengirim data saat sinyal kembali tersedia. Yang lanjut kita ada blank wait v2, yang dimana ini yang saya blok, yaitu fungsi ini adalah callback yang akan terpanggil secara instan setiap kali kamu menggunakan tombol di aplikasi Blink, yang kemudian akan mengubah status pin relay GPO14 menjadi high atau low. Ya teman-teman, jadi gitu ya. Nah mungkin segitu dulu aja untuk penjelasannya. Mohon maaf mungkin untuk terkait yang ini masih agak sedikit error ya dari Blink console ini. Nah karena mungkin ada beberapa yang belum saya bereskan, tapi tadi udah sempat sinkronisasi kok dia. Untuk kelembapan dan suhu ini udah sempat sinkron, tapi ini kenapa saat saya tambahin tadi itu yang buat ke email ini jadi nggak ini, saya juga lupa testing ulang. Nanti akan saya pelajari lebih lanjut. Mungkin segitu dulu untuk presentasi praktikum 7. Maaf jika melebihi batas waktu pengumpulan. Saya sangat menerima kritik dan saran, komentar apapun dari teman maupun dosen pembimbing daripada Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Saya sangat menghargai dari saran ataupun masukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.